Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah, senang banget bisa upload video lagi untuk kalian. Aku mau nge-share kegiatan aku lagi. Kali ini pagi-pagi ini aku mau beresin cucian piring ini yang tadi malam aku cuci. Nah, ini piringnya aku taruh di bawah aja. Kemarin ada yang tanya itu tempat piringnya di mana. Ini sekarang ada di bawah ya. Nah, kenapa di bawah? Karena aku pengen leluasa aja kalau lagi pas masak langsung di sink wastafel ini biar langsung dicuci-cuci kayak gitu. Nah, ini hari ini aku mau masak menu satu aja, tapi ini udah enak banget gitu ya menurut aku sih. Tapi ini beneran, ini enak banget, kalian wajib coba. Tapi sebelum masak ini aku mau nyalain lampu ajaib aku. Tara, udah ya ini tuh. Nah, kalau kalian banyak yang tanya, Mbak Gata apa penerangannya atau videonya bagus pakai apa aja sih, pakai handphone apa? Aku pakai handphone Samsung, tapi dibantu dengan pencahayaan ya kayak lampu-lampu ini. Dulu sih aku nggak ngerti masalah kayak gini gitu ya, bikin video aja, tapi lambat laun gitu ngerti. Terus juga temen juga share kayak Mbak Isa. Jadi Mbak Isa tuh sering ngomong kayak harus pakai lampu kuning, jadi biar lebih kayak estetik kayak gitu. Ditambah memang aku ada pencahayaan dari luar ya, jadi aku kan punya pintu samping dan aku punya lahan gitu, jadi cahaya ilahinya masuk gitu. Dan ditambah aku ada lampu-lampu kayak gini. Untuk lampu bohlamnya itu tuh aku pakai lampu yang di warna kuningnya, yang bisa digonta-ganti, jadi bisa warna putih, bisa warna warm, bisa warna kuning kayak gitu. Jadi terus ditambah aku lampu stripnya juga ya. Jadi seperti inilah untuk membantu video aku. Untuk lampu-lampunya nanti aku bakalan cantumin linknya di description box kalau kalian mau samaan. Nah, ini aku kemarin beli tahu ya, ini tuh di pabriknya 5.000. Ini lumayan banyak dan apa ya, masih fresh karena kemarin aku belinya masih anget banget karena habis diproduksi. Tapi sebelum itu kemarin ini aku dikasih kue ini ya sama mamanya Ega. Ini kue putri salju ya. Nah, ini nih putri salju, jadi udah aku ngeganjel perut dulu gitu kan. Ini cukup makan satu gitu, ya udah. Setelah itu aku lanjut masak lagi. Nah, ini aku ada telur. Tadinya mau ngerebus telurnya 4 aja yang besar-besar, tapi pas aku lihat cek di kulkas kok ada telur puyuh gitu kan. Ya udahlah aku langsungin semuanya aja gitu. Ini telur puyuh ini tuh mau dimasak tadinya tuh kayak buat bekal makan anak aku gitu, pakai tepung, terus nanti di kayak pakai saus asam manis kayak gitu, cuma nggak jadi lagi. Udahlah aku masaknya ini buat hari ini aja, buat nambah-nambahin banyak kayak gitu ya. Nah, untuk lauknya ini aku bikin bakwan. Bakwan ini adonan yang kemarin aku bikin, alhamdulillah masih bagus. Jadi ini langsung aja kita masak. Ini masaknya aku dapat berapa ini bakwannya? Karena aku makan ya seadanya aja gitu ya. Jadi alhamdulillah masih ada adonannya. Dan ini telurnya juga udah mateng, tinggal kita buka-buka aja. Sebenarnya mau masak apa sih? Ini masak beneran simpel banget, dan kalau aku tuh kalau masak gitu ya suka kayak kemarin tuh aku ngeliat TikTok gitu kan, kayaknya enak nih masak tahu kayak gini ya. Oh, dicampurnya apa biar banyak? Oh, ya udah pakai telur kayak gitu. Jadi ya udah seperti ini udah mateng ya, nanti kita kupas-kupas. Nah, kalau kalian itu kalau ngerebus telur itu biasanya berapa menit sih? Kalau aku biasanya ya kisaran 6 gitu ya, 6 menitan. Biasanya aku cemplunginnya sebelum dia mendidih, jadi berbarengan aja sama airnya. Terus kalau misalkan dia udah agak pecah gitu baru diangkat. Tapi terkadang seperti itu juga telurnya suka pecah ya, nggak apa ya, kayak nggak mulus gitu loh pas dikupas-kupasin kayak gini. Apalagi waktu lagi aku dagang nasi uduk itu sering banget yang namanya telur tuh jarang banget mulusnya. Tapi kalau di rumah ini mulus gitu, aku nggak ngerti apa telurnya bentuknya pakai gimana, padahal sama gitu untuk merebusnya. Benernya udah banyak sih trik-triknya ya di sosmed juga kayak gitu. Tapi alhamdulillah sih aku juga nggak sih, jarang gitu keseringan bagus kayak gini nih. Ini kan mulus-mulus nih. Tapi kadang kalau emang lagi jatuhnya yang nggak mulus ya nggak mulus gitu. Ada yang sama nggak sih? Oh ya, sebelumnya aku mau tanya nih kabar kalian. Gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja, sehat selalu, dan yang pastinya bahagia dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Ya Allah, ini bakwannya tuh kan udah hampir mau gosong. Begini nih kalau masak nyambi-nyambi yang lain gitu, yang satunya ngegoreng, yang satunya nyambi gitu. Pasti aja kadang suka lupa padahal dipantengin gitu ya di samping gitu. Ya kayak gitu, tadi lagi ngupas-ngupas telur gitu kan, terus aku pikir itu kan masih belum, makanya ini yang kedua nih aku kecilin aja apinya, tapi tetap kayaknya deh
karena aku fokusnya ke yang lain-lain juga, jadi ya udah deh, tapi nggak apa-apa, nggak sampai gosong banget dan ini masih enak dimakannya. Maaf ya kalau ada suara kayak berisik-berisik, kerincing-kerincing. Ini aku lagi dubbing, ini para anabul aku kayak ngajak bercanda gitu. Dan dia kayak lari-lari gitu, jadi apa aja dikerjain sama kucing-kucing aku. Ini untuk bakwan ini sebenarnya dimakan pakai nasi anget juga ini ya, asal apa ya, anget gitu bakwannya, nasinya anget, itu udah enak banget menurut aku. Ada yang sama nggak sih sambil dikeletukin cabe yang hijau gitu, yang cabe rawit hijau ya, itu ya Allah, itu aku udah lahap banget gitu kalau makan. Tapi ya kadang kayak anak-anak aku kasihan ya, masa sih sama bawang aja, makanya aku ini bikinin sayur aja deh. Ini untuk sayurnya juga aku mau masak yang super simple, terus kayak mereka tuh suka gitu. Dan ini aku udah siapin wajan, ini aku masukin minyak. Terus ini sambil nunggu ini ya udah, ini telurnya digoreng dulu sebentar, tadi lupa ya, ini digoreng dulu. Gorengnya juga telurnya nggak yang sampai benar-benar kering gitu, nggak, cuma ngasal-ngasal aja terus diangkat. Sebenarnya bisa aja sih kayak direbus kayak gini aja, balik lagi ke selera, tapi aku maunya kayak direbus tapi kayak digoreng gitu, jadi makannya cuma gorengnya cuma ngasal aja, jadi kayak gini udah langsung angkat. Kalau misalkan yang digorengnya sampai matang kan sampai kayak yang kering gitu kan, yang kayak udah berubah-berubah warnanya. Kalau aku ini enggak, jadi cuma dimasukin sebentar terus langsung, nggak lama dibolak-balik terus langsung diangkat. Jadi kayak gini nih tuh, warnanya jadi cantik, nggak terlalu kering juga untuk pinggir-pinggirannya. Nah, wajannya ini aku panasin untuk minyak-minyaknya ke seluruh wajan tepiannya, karena tadi aku matiin sebentar lagi pas goreng telur karena takutnya udah panas banget gitu kan. Nah, ini baru aku matiin, baru aku nyalain lagi, terus aku ratain untuk seluruh wajannya. Nah, ini untuk bumbunya kemarin aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri, terus cabai gitu, udah cuma itu aja. Harusnya ini ada kayak daun jeruk, tapi ini nggak ada. Ini pun daun salamnya tuh tinggal segitu doang, jadi udah nggak apa-apa, aku pakein. Ini ditumis sampai benar-benar harum banget, dan nanti baru dimasukin air. Pokoknya aku tau lah kalian pasti lebih jago dari aku. Cuma ya kalau kuah kayak gini nih aku seneng banget ya untuk masakan kayak gini gitu, kayak berkuah gitu kan, terus gurih, pedes. Ini lumayan pedes ya, tapi Neji itu suka. Tadi aku cuma pakai cabenya tuh cabe yang pedes banget itu 2 biji, cabe merahnya 2, sama cabe hijaunya tuh 2. Jadi ya 2-2 kayak gitu. Jadi kalau untuk anak kecil sih pedes, tapi kalau untuk aku ya enggak. Tapi nanti ini aku bakalan masukin lagi untuk cabe geluntungannya. Nah, itu udah wangi, terus ini kita masukin airnya. Nah, itu warnanya bagus banget ya. Nah, selagi ini belum mendidih, ini kayak penyedap atau kaldu ayam gitu, langsung aku masukin. Biasanya kalau dulu aku nggak tahu ya, kalau kaldu ayam itu aku masukinnya kalau setelah pas tengahnya perjalanan masak kayak gitu, atau udah mau matang baru aku masukin. Jadi itu sebenarnya menurut aku ya itu kurang enak, karena kayak agak sedikit langu, apalagi kayak misalkan bayam kayak gitu kan. Jadi dimasukinnya itu berbarengan sama pas kuah masuk sebelum mendidih. Nah, itu juga kaldu ayamnya juga masuk gitu, jadi dia bener-bener matang, jadi dia nggak akan langu untuk kayak bumbu kayak gitulah biasanya kalau untuk sayur-sayur bening gitu. Jadi aku di sini nerapin ke semua masakan kayak gitu ya. Begitu belum mendidih udah aku masukin untuk penyedap kaldunya. Nah, ini udah aku masukin tahu, telur, dan langsung santan. Ini santannya diaduk-aduk terus biar nggak pecah. Jadi kalau misalkan santannya nggak pecah gitu kayak bagus ya. Kalau misalkan pecah, kemarin aku lihat triknya gimana ya, misalkan santan tuh udah pecah, ditaruhin apa dia jadi nggak pecah gitu, bagus lagi. Cuma apa ya, aku lupa kemarin. Tapi kali ini nggak pecah, alhamdulillah. Nah, ini udah semua masuk, tinggal aku masukin cabenya sama iya bener cabenya ya, cabenya, cabai merah, cabai hijau kayak gitu, dan aku biarin sampai airnya sedikit menyusut. Nah, sayur ini juga cocok banget dicampurin sama ikan asin ataupun ikan cuek ataupun tempe segala macam, itu udah enak banget. Tapi di sini aku enggak, cuma kayak gini aja. Sebenarnya untuk sayur satu menu ini aja tuh udah enak banget gitu ya, tanpa harus tadi pakai bakwan. Cuma karena aku punya adonan bakwan yang kemarin udah aku masak kayak gitu, jadi ya udah alhamdulillah ini udah jadi sayurnya tuh. Ini beneran enak banget, ini gurih, pedes, terus pokoknya asin, semuanya tuh di sini semua. Dan untuk bakwan itu sebenarnya kayak cuma buat cemilan aja ya, itu langsung habis itu tadi.
Alhamdulillah. Singkat cerita, ini aku udah jemput anak gadis aku. Ini Ega. Jadi tadi aku udah selesai kerjaan rumah, dan kebetulan Neji libur hari ini, nggak ngaji. Jadi dia nggak ikut, katanya pengen di rumah aja sama Mas Fatah. Nah, jadi ini udah sore banget. Tadi Ega juga udah ganti baju dari baju seragamnya gitu kan. Terus ini dia minta main-mainan kayak gitu, dan aku ajakin buat ngegambar. Ternyata dia excited banget karena dia tuh seneng menggambar. Nah, untuk gambarannya dia nih beneran aslinya pas aku lihat gitu buku-bukunya, dia cantik-cantik, apalagi cara dia mewarnainya beneran nih anak cerdas banget. Dia udah bisa mewarnai gradasi kayak gitu. Jadi di sini aku langsung aja suruh mewarnai apa yang dia mau. Dan di sini dia pinter banget mengambil-ngambilnya, paduan gradasi warnanya kayak gitu. Tapi pas nggak lama dia bosen gitu, pengen gambar apa lagi ya. Jadi aku akalin, aku menggambar kayak gunung gitu. Jadi dia untuk lebih semangat lagi karena aku yang ngegambar, dan dia pun katanya bagus gambarannya. Jadi dia pengen gitu untuk menggambar imajinasi dia. Nah, ini aku ngambil kayak gambaran di kayak sosmed gitu. Dan ini hasilnya sama persis kayak yang di sosmed, kalian bisa bandingin tuh. Ini karena sinarnya jadi kayak gini, ini aslinya sama persis. Ini bagus banget untuk paduan warnanya, dan Ega tuh pinter gitu memilihnya. Terus ini lanjut, ini malam hari aku udah selesai dan kembali ke awal sebagai ibu rumah tangga mengurus anak. Ini Neji lagi ngakalin giginya, lagi otek, itu diotek-otekin terus dia pegel katanya. Tapi harus ya diotek-otekin ya biar lemes gitu. Nah, ini tuh aku mau ngerjain kerjaan aku. Ya Allah, ini pakaian. Ini kalau disetrikain lumayan banget, tapi aku nggak disetrikain, aku ya udah ditilep-tilep aja. Jadi kerjaannya seperti ini sambil dikerjain, sambil divideoin, karena ya sebagai ibu rumah tangga, aku juga sebagai konten kreator harus punya stokan video. Tapi sebelum itu aku mau bikin mood buster aku tuh bagus. Nah, ini ngegodain kucingnya Mbak Isa, ini lucu banget. Sebenarnya aku suka banget kalau kucing segede gini ya. Ada nggak sih kucing yang buat suntik bogel? Jadi nggak gede-gede. Kalau segede gini lagi lucu-lucunya gitu, lagi nakal-nakalnya gitu kan. Jadi ya udah, ini aku ngerjain dia dulu. Alhamdulillah ya, rumah udah rapi, anak udah pada makan, aku udah mandi, dan tapi ini mau tidur. Aku niatnya tadi mau langsung tidur gitu kan, cuma ya udahlah. Ini aku kerjain aja, sekalian juga buat sambungan videonya, karena kalau besok belum tentu aku moodnya bagus gitu kan. Jadinya ini cucian yang ada ntar lagi dan nggak dikerjain. Ya udah, mumpung aku lagi semangat, ini aku kerjain karena habis mandi ya. Jadi semangat. Ini aku kerjain, tapi kalau kalian misalkan baru yang ngikutin, kok nggak disetrika, nanti lecek apa gimana? Kalau untuk hari-hari enggak ya, karena aku memikirkan badan aku biar waras aja gitu. Kalau ngikutin kerjaan, aduh pusing banget. Seenaknya aku aja lah. Tapi intinya kalau seragam, kalau misalkan kalau untuk acara-acara itu pasti aku setrikain, dan biasanya setrikanya itu ngedadak. Tapi dulu aku tuh tim setrika ya sebelum aku bikin konten. Tapi enggak deh, pas udah bikin konten juga aku masih setrika. Cuma kesini banyak yang hal aku banyak kerjain kayak gitu. Jadi ya udahlah ya, seenaknya aku aja. Kalau misalkan aku sempat nyetrika, kalau enggak. Dan sampai sekarang kebablasan enggak. Jadi udah tilep-tilep aja, terkecuali seragam sama pakaian yang kayak misalkan kemeja. Kalau untuk acara gamis kayak gitu-gitu, pokoknya itu disetrika. Nah, ini si kucing paling judes di sini. Ini penguasa banget. Dia tuh nggak boleh ngelihat kucing baru. Ini kucing yang Mbak Isa juga kenyang banget dikejar-kejarin. Pokoknya kalau ada kucing Mbak Isa, kalau misalkan dia di luar, kucing Mbak Isa di dalam kamar. Kalau misalkan dia di dalam kamar, kucing Mbak Isa itu di luar. Kalau enggak ya abis gitu dikejar-kejar tuh sama dia. Aku nggak tahu ya niatnya dia tuh bercanda atau kayak gimana. Tapi kan namanya kucing baru pasti kan penyesuaian, jadi ya takut gitu kalau dikejar-kejar kayak gitu. Nah kan begini nih aku kalau lagi kerja. Lagi nilepin aja sempet-sempetnya gitu, aku tuh beralih ke kucing-kucing kayak gini. Karena ya kayak gitu, aku tuh kalau ngerjain apa-apa tuh nggak terlalu fokus, jadi banyak iklannya. Nah kayak gini nih, biarinlah aku main dulu ya, daripada ntar akunya jenuh kan. Yang penting nyemangatin diri sendiri dulu nih. Sama Oli, ini Oli lucu banget, dipakein tuh meneng aja, diem aja ya. Dia tuh manut banget, tau gak sih kucing Mbak Isa ini. Tuh mana lucu banget lagi, ini pas banget. Ya Allah, gemes banget itu, ya Allah. Dia tuh mau aku tidurin, coba kita bisa gak ya tidurin dia ya. Dia tuh harus ditimang-timang, harus dielus-elus biar gak rusuh gitu. Karena dia tuh
anaknya beneran deh, kata Mbak Isya tuh anaknya aktif banget dan rusuh gitu, emang bener gitu. Jadi ini aku mau ngakalin dia mau tidur gitu, biar aku tuh fokus, akunya mau nilipin pakaian. Kalau dianya rusuh juga akunya jadinya nggak fokus gitu, karena pengen main terus sama dia. Tuh nih, aku mau tidurin dulu ya, bentar ya. Nah nih aku mau hipnotis dulu nih, bisa nggak dia tidur? Ih, bisa dong, tuh dia udah bisa dong nih. Cuma nanti dia bangun-bangun lagi, tapi aku tetap berjuang buat nidurin si bocil. Gemes banget kunti bogel. Nih kayak gini, pokoknya setelah dia tidur itu aku baru ngerjain nilip-nilipin pakaian sampai semuanya selesai dan akunya bisa istirahat kayak gitu. Ini nyerap banget di warna oranye sama kucing oranye gitu, tapi dia warnanya warna putih jadi kayak bagus banget gitu. Ini topi buat abang Neko, emang aku sengaja warna orange ini biar nyala. Nah ini kok Oli juga nyala jadinya nih, melelucuan dia ini, gemes banget. Kalau kalian gak suka untuk video-video aku pas ada kucingnya, kalian bisa skip aja, tapi aku nggak bisa kalau nggak menghadirkan para anabul-anabul aku, karena memang ya mereka keluarga aku gitu. Selain ada Neji, Mas Fata, suami aku gitu kan, ya justru malah mereka yang lebih sering kan, kadang biasanya suka masuk gitu. Mas Fata jarang, suami aku jarang, paling Neji sama Anabul aku nih, pokoknya yang masih bisa manut lah sama aku itu pasti masuk. Ih, tidur bener kan, tidur kan, ya Allah bisa, dia tidur tahu sampai aku udah selesai dia tuh tidur beneran. Jadi sampai sini dulu aja videonya, terima kasih udah ngikutin. Assalamualaikum.